Amin. Amin. Nah, semoga pembacaan doa ini bisa dapat melancarkan kegiatan kita pada siang hari ini. Apa yang kita dapatkan menjadi berkah dan manfaat. Amin. Amin. Pak, belajar sambil minum kopi boleh Pak? Sebentar, Mas, siap-siap dulu ya. Oh gimana, siap. Tapi teman-teman saya ada yang mau rokokan Pak. Ya, siap dulu. Oh iya, siap. Boleh berarti Pak ya. Di sebelah sana ya. Dan sama Mas. Mas Rudi. Hadir. Dari mana Mas Rudi? Saya dari Kuaron Pak. Dari Kuaron. Desa Kuaron ya? Iya. Samping Itu kuburan Pak. Samping kuburan. Iya. Kelas itu Pak. Itu rumah saudara saya. Terus Mas Cecep? Hadir Pak. Hadir. Ya. Dari mana Mas Cecep? Kuaron sama. Oh, sama satu desa jadi ya? Ya. Ini sebelahnya kuburan Pak. Kuburan. Oh, sebelah Nah, pas. sebelahnya Patran. Sebelahnya pas. Ya. Oh iya. Sering gali berarti ya? Iya. Terus Mas Karya? Hadir Pak. Dari mana Mas Karya? Rejo. Oh, Jatirejo. Iya, depan kuburan itu Pak. Depan kuburan juga? Iya, Oh, depan. semuanya kok ikat sama kuburan ya? Firman Barus. Oh, iya. Hadir Pak. Belum. Oh belum. Kamu belum. Oh oke Pak, siap. Jadi Nurkoli. Hadir Pak. Pak saya di Sumatera Selatan Pak, tepatnya Lubuk Linggau. Oh, jauh ya di sini? Wow jauh Pak. Mondok Kalau- atau gimana? Kalau setiap hari ya saya pulang pergi ke sana sini tuh nggak bisa Pak. Oh, iya. Hanya orang-orang yang berilmu yang bisa ada Pak. Oke, siap. Tapi saya di sini mondok juga Pak. Farai. Aduh Pak, saya belum selesai ngomong loh Pak. Farai di mana Farai? Gak ada Pak, izin tadi. Izin Ya. kenapa? Katanya keluar kota. Oh, keluar kota. Terus Deva Yoga Mulia? Sakit Pak. Sakit apa? Masih butuh. Oh, ya nanti dijenguk ya. Ya. Itu dirawat di mana sekarang? RSNU Pak. Oh, di RSN. Iya. Tahu Pak? Ya, sebelah kom. Oke. Nah, baik ya. Ya. Yang satu teman saya Bayu tuh lagi dicor Pak. Oh, iya, bisa. Nanti bisa nyusul ya. Saya nyusul nanti ya. Itu santri baru ya? Ya, dia dicor Pak. Tunggal proyek. Ya, pengen hari ini kita belajar tentang materi fikih, yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Bukan Untuk materi hari ini? Waris. Ya Pak Yo. Yaitu kan Apa, waris. Pak? Waris. Haji. Sekarang tentang Membunuh. pengurusan jenazah. Oh, jenazah. kirain membunuh Pak. Nah, dibuka bukunya semua. Sudah bawa buku belum? Bukan Pak. Jangan kan belum membagikan ya Pak. Kelas diambil dulu di kantor ya. Tentang fikih. Nah, baik anak-anak. Oh iya. Sini. Berapa Pak? Halaman 22. Oh ya. 22 bab jenazah. Jenazah apa jenazah? Jenazah. Oh jenazah. Jenazah. Beda dong Pak, jinayah sama jenazah. Beda. Bedanya? Beda. Oh sudah. Sekarang giliran Bapak ya, kemudian Iya. siapa yang mendengarkan. Iya Pak. Berbicara tentang kepengurusan jenazah. Kepengurusan jenazah itu yang maksudnya di dalam Islam, kepengurusan jenazah tidak jauh dari kematian. Kematian. Dalam Islam sendiri, kita sebagai umat Islam itu diajarkan untuk Mengurus jenazah. mengurus jenazah ya. Oke, siap. Nah, kan tidak ada yang tahu yang namanya kematian itu datangnya kapan. Iya Pak. Makanya kita Maka itu sudah pasti Pak. Ya, tapi kan kita tidak bisa mengetahui secara pasti kapan datangnya yang namanya itu kematian. Katanya sudah pasti Pak. Katanya Pak. Belum, nanti Oh, belum. belum. Saatnya itu ada bukannya. Iya Pak. Yaitu kita dituntut untuk mengurus jenazah. Yang pertama
Memandikan. Yang pertama Mematikan. Memandikan. Mematikan dulu dong. Mandikan. Kalau nggak ada mati gimana mau dimandikan? Terus yang kedua Mengkawani. Oh ya. mengkawani. Nah, Memberi wewangian. Nah, diwuduin dulu tak, Pak? mengkawani. Loh, kalau diwuduin dulu gimana Pak? Dari ini Mas. Ya, nanti satu-satu Oh, kita ya, di ya, sini Pak. ada penjelasan Oke, lanjut, mengkawani, terus yang nomor 3 Memberi wewangian. Salati. Oh salah lagi ya. Gimana Ya. kan ini? Wah, kurang belajar ini. Iya Pak, saya belum belajar. Terus yang keempat Mengubur. Jarno. menguburkan. Melayat Pak. Mengubur. Oh iya, mengubur ya. Nah, Kirain mencintai Pak. di dalam kita sebagai umat Islam, keempat ini dihukumi apa? Ada yang tahu nggak? Sunat. Sunat muakkad. Sunnah. Fardu ain. Fardu kifayah. Nah, ya benar. Ya. 100 enggak, Pak? 100 enggak? 100 Alhamdulillah. Nah, fardu kifayah artinya Apa, Pak? Mensucikan. ini fardu kifayah. Artinya itu wajib jika ada yang mewajibkan. Gimana? Wajib Perwakilan. ada perwakilan itu Pak. Mana maksudnya. jelasnya lebih detailnya? Ya, Perwakilan. misalnya, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan coba. Loh, tadi kok rame. Takut Pak. Salah Nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Takut kalau salah, dapat Pak. salah nanti saya benarkan. Ayo. Dia takut salah Pak. Fardu kifayah adalah apabila Bila. ada Apa dia? Kayaknya mah, Pak. Pak minum kopi boleh Pak? Ya, ya. apabila ada satu yang melaksanakan Pak itu tulisan apa Pak? maka gugur kewajiban. Pak teman saya minum. Yang lain. Pak ada yang mau minum kopi Pak? Tuh dilarang makan di kelas ya. Enggak makan Pak minum Pak. Sebentar Teman saya lagi minum kalau Pak. sudah istirahat baru dipersilakan makan. Teman saya minum Pak, nggak makan Pak. Nah ini dicatat dulu ya. Oh iya, Pak. Bentar, Pak ya. Itu fardu kifayah apa Pak? Itu apa tulisannya, Pak? Fardu kifayah? Nah saya detikkan aja. Ya. Oke kalau tulisannya nggak jelas. Pelan-pelan, Pak ya. 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 Ya, Pak. Fardu kifayah adalah Pelan-pelan, Pak. ya. Fardu Fardu kifayah adalah adalah sebuah aktivitas dalam Islam. sebuah Aktivitas dalam Islam. sebuah aktivitas dalam Islam. Nah ini dihapus saja. Nggak jelas tulisannya. Berarti salah ya Pak? Enggak, katanya nggak bisa dibaca. Nah ini dihapus saja. Oke. Oh iya, kira salah Pak. Apa tadi, Yang Pak? wajib dilakukan. Yang wajib dilakukan. Tetapi apabila sudah dilakukan Apabila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. maka kewajiban ini gugur. Nah, ada yang paham nggak maksudnya dari fardu kifayah? Oh, masih bulat, Pak. Fardu di kifayah. terus, Pak. Itu nanti, Pak. Nah, ini hukumnya. Fardu kifayah. Jadi gini contohnya ya. Misalnya ada di desa ini ada yang meninggal, salah satu Belum ada, Pak. keluarga atau Mungkin salah nanti. satu kerabat ada yang meninggal. Mas Tetep ini sudah melakukan. Nah, maka kewajiban muslim yang lain itu Gugur. gugur. Ya, ya, Pak. Berarti bedanya fardu ain sama fardu kifayah itu apa, Pak? Dan Bedanya apa, Pak? fardu ain itu wajib dilakukan. Nah, apabila tidak dilakukan kita mendapat dosa. Kalau fardu kifayah kalau nggak dilakukan, Fardu dilakukan, fardu kifayah wajib melakukan salah satu. Perwakilan Perwakilan. bisa itu Iya. menggugurkan semuanya. siapa? Nah, terus kita kembali ke materi ya.
tentang kepengurusan jenazah ini dalam Islam ada yang namanya sakaratul Maut. Apa itu sakaratul maut? Sekarat pak. Kok Susah sekarang? bernapas pak. Satu hit. Punya nyawa pak. Kurang satu Susah hit pak. bernapas ya pak. Nah, salah satunya susah bernafas. Kurang satu hit. Yaitu dicatat lagi. Kurang tentang satu hit. sakaratul maut. Itu guardian. Sakaratul maut itu Kasih guardian pak. gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Nah, biasanya ini ada tanda-tandanya anak-anak. Contoh pak. Tanda-tandanya yang pertama yaitu gejala seperti dingin di ujung-ujung anggota badan. Mana Misalnya itu? itu di apa ini namanya? Bunubun. Di Rambut. di ubun-ubun, bukan di rambut. Tapi rambut di atas gunung. Nah, iya. Lebih tepatnya di ubun-ubun. Terus rasa lemah, ngantuk, Kurang sakit. Pak, terus kalau kecelakaan. bentar. Ya, ini dicatat dulu. Ngantuk, belum, kehilangan kesadaran, dan hampir tidak bisa membedakan sesuatu. Maksudnya? Maksudnya itu linglung. Nah, benar. Linglung. Linglung. Kita itu kayak bingung gitu, tidak bisa membedakan. Matiga gitu pak. Enggak gitu. Gimana? Tapi kalau koma gitu pak, Hah? kan tidak bisa merasakan kalau koma. Nah, ya itu sudah. Pak, kemarin saya dikasih doa buat menghilangkan nyawa pak. Ditawasilin ke malaikat Israel, saya bisa ya pak? Itu kurang paham. Ini kan membahas tentang kepengurusan jenazah. Nah, itu tadi disebabkan karena apa? Ada yang tahu? Akibat Ya, sakaratul maut. Itu Karena dikarenakan. masanya udah habis. Nah, sebentar ini Bapak bacakan dulu ya. Iya pak. Itu dikarenakan karena kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai ke otak, menjadi bingung dan berada dalam keadaan delirium. Apa itu pak? Delirium itu gangguan mental yang ditandai oleh ilusi, halusinasi, ketegangan otak dan kelemahan besi. Kalau makan kecubung pak. Dan menelan air liur itu menjadi susah, menjadi sulit, serta aktivitas bernafas lambat. Dibantu bisa pak? Dibantu Nambah air liur. nggak bisa. Makanya kadang ciri-ciri orang yang sakaratul maut itu gampang haus. Maksudnya gampang haus. harus akan garam, Enggak. harus akan kemenangan. Haus akan rasa cinta gitu. Nah, enggak juga. Nah, mungkin dari contoh-contoh tadi ada sudah pernah merasakan? Oh enggak. Enggak pernah pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah pak. Semoga kita semua diberikan kemuliaan. Haus pak. Amin. Masih pak haus pak. Nah, Boleh yang minum kedua, nggak pak? kita membahas tentang proses pengurusan jenazah tadi ya. Ya. Yang pertama dimandikan. Nah, ada yang tahu cara memandikan jenazah? Belum Pakai air pak. Hah? Pakai air. Ya, pakai air. Kasih sabun nggak pak? Tapi tata caranya gimana? Enggak tahu pak. Nah, Coba dicontohin pak. Nah, ini memandikan jenazah. Nah, Contoh pakai air. caranya yaitu yang pertama syaratnya itu harus mayatnya beragama Islam. Nah, yang kedua tubuh atau anggota badannya masih ada. Yang ketiga jenazah tersebut bukan matinya mati syahid. Kalau nggak mati saya, Contoh mati syahid itu apa aja? Misalnya mati dalam peperangan itu langsung menimba ilmu. dikuburkan. Corona gitu pak. Pak, Kena- kalau yang menimba kena- ilmu pak. Yang kena corona itu. Corona Itu kan nggak dimandikan. Iya. itu kan nggak dimandikan karena disebabkan takutnya virus itu menyebar. Nah, Virus jadi virus corona itu kan cepat menyebar. Nah, jadi tidak usah dimandikan. Dimafu gitu pak. Darurat. Buat apa sih memandikan jenazah? Ya, Seger lagi pak. Seger Nggak pak. tahu. Kok biar seger, mayat kok biar seger toh? Lah kalau kumus kan karena mereka Enggak, tua. Biar suci pak. Ya enggak gitu Mas Dedi. Biar suci kan pak. Benar. Nah ini loh, memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat. Nah, benar kan, Pak, kata kotoran saya. Dan najis yang melengket di Iya. badannya. Benar kan kata saya pak? Kalau matinya juncet gimana?
sakit itu apa ya? Kecelakaan Pak. Itu dari mana? Kalau Anak-anak kecelakaan ini- Pak di mana? Nah, Maklum Dalia, Pak. ini kecelakaan ya. Kita membahas kecelakaan. Iya. Kecelakaan. Itu nggak sekarang loh Pak. Apa? Nggak sekarang atau mau Pak. Ada ya. sekarang. Gimana? Ada yang secara terus tiba-tiba Kejang. nggak merasakan. Iya. Dia yang merasakan. Dia yang merasakan. Sakit hatinya Pak. Kok Itu hati kalau nggak? tubuhnya terpisah-pisah tidak bisa dimandikan ya langsung dijadikan satu. Dijadikan satu langsung dimakamkan. Maka mengkafani, mensolati, baru dikuburkan. Ya, baru dimakamkan. Nah, siapa aja yang berhak memandikan jenazah? Ya tahu nggak? Keluarga. Balik. Orang Islam Pak. Nah, ya orang Islam, keluarga. Ditulis ini. Akil balik. Nah, ini ditulis juga. Tadi yang syarat-syarat yang dimandikan jenazahnya sudah ditulis. Belum Belum, Pak. 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 Ini ditulis dulu. Syarat jenazah yang harus dimandikan. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua tubuh anggota badan masih ada. Jadi nulis di. Oh nggak nulis. Bentar Pak. Yang ketiga jenazah tersebut bukan mati syahid. Nah yang kedua ini yang berhak memandikan jenazah. Yang berhak memandikan jenazah yaitu jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan sebaliknya kecuali suami atau istri. Jadi suami atau istrinya itu tidak apa-apa. Yang kedua, yang B, jika tidak ada suami atau istri maka mahram jenazah yang ditayamumkan. Ya. C. Jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah. Nah, gimana Bapak jika keluarga terdekat itu tidak ada yang berani? Nah, kita serahkan kepada orang yang berpengaruh di desa Masyarakat. Kiai. Mutim. Nah, kiai. Mutim. Jabatan muteran, Pak. Kenapa? Mutim terus ngabisin. Mungkin ya nggak apa-apa kalau memang beliau itu orang yang berpengaruh dan memang benar-benar Percaya. paham. Ya Pak. Dan berapa Pak? Kalau anak sekolah yang baru belajar bab ini boleh nggak Pak? Kalau memang di desanya sudah tidak ada lagi yang bisa memandikan dan tidak ada yang berani, kan kita sekolah, makanya kita belajar ini supaya kita paham dan nanti jika dibutuhkan di masyarakat kita bisa terjun langsung untuk memandikan jenazah. Amin. Berarti itu metodenya namanya metode inquiry ya Pak? Iya. Eksperimen. Apa kali gimana Pak? Cara memandikan jenazah. Catat juga ini anak. Besok periksa deh. Pak, capek Pak, ya terus Pak. Iya Pak, udah siang Pak, ngantuk. Sedikit ya? Yang banyak Pak. Enggak. Yang pertama caranya dibasuh 3 kali dengan air. Dibasuh 3 kali. Terus posisi jenazah itu tinggi. Tinggi gimana Pak? Maksudnya tidak ditaruh di tanah, tapi di bayang atau di meja. Mau menyangga Pak? Bagaimana? Benar-benar ini dilanjutkan dulu ya. Oh iya, saudara. ya udah silakan. Memandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi wangian. Kalau kembang Pak? Baru 3 tahun. Iya Pak. Oh berarti dikasih bibit wangi gitu ya? Enggak, pakai sabun Punya itu wangi kan itu apa Pak? pakai sabun itu yang sudah berwangi. Bulunya Pak ya? Ya. Terus perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota. Badan. Bertanya boleh Pak? Ya silakan. Mau bertanya Pak? Ya. Tapi di daerah saya itu kalau memandikan itu dipangku Pak, tidak ditaruh di. Nah, ya itu kan sama saja meninggikan jenazah, tidak ditaruh di tanah. Kenapa nggak dipikul Pak? Bisa. Nanti susah kalau memandikan kalau dipikul. Oh, Itu loh. iya. Jadi paku. Ya, Ada aturannya mungkin? namanya ya dibasuh 3 kali. Selesai memandi sebelum dikafani, berilah wangi-wangi yang tidak mengandung alkohol.
mengafani jenazah. Nah, poin yang B, mengafani jenazah. Mengafani jenazah itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kafana ahadukum falyuhsin kafana." Pak sebentar Pak, lagi azan. Oh, lagi azan ya? Iya. Kita break dulu ya 5 menit untuk menunggu azan selesai. Lagi azan ya Pak. Saya dendangan dulu ya Pak. Boleh nggak Pak? Saya dendangan dulu. Nah sudah, pesannya sudah selesai. Kita lanjut pelajaran ya. Tadi tentang apa? Mengkafani. Tentang mengkafani jenazah. Iya. Mengkafani jenazah itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kafana ahadukum falyuhsin kafana." Artinya, apabila mana seseorang di antar kaum mengkafani saudaranya seorang muslim, hendaklah melakukannya dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, mengafani jenazah itu ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama itu kain yang digunakan harus bagus. Kain yang digunakan harus bagus. Nah, jadi jika ada yang bertanya, bagaimana Bapak jika menggunakan kain lap atau sarung yang sudah bolong? Itu tidak boleh. Kalau nggak ada lagi Pak. Karena ketentuannya harus menggunakan kain yang bagus. Apa harus warna putih Pak? Harus. Mau bertanya Pak? Gimana? Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar, beliau memakai kain kafan bekas atau kotor sekali. Ya. Dikarenakan katanya biar tidak ditanya malaikat. Katanya gitu Pak. Apakah benar seperti itu? Kalau ditanya sama malaikat, jawabannya itu Sudah lama. Saya sudah lama meninggal Pak. Iya. Itu kan kisah dari Abu Bakar. Nah, alangkah baiknya kita di zaman sekarang kita juga sudah belajar tentang pengurusan jenazah. Masa ya kita mengambil kain kafan yang bekas? Kan kita meniru Pak. Meniru. Ya, kita meniru. Jawaban. Meniru itu baik. Tapi kalau di zaman sekarang Kan kita takut Pak kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir. itu kan sudah takdir, itu sudah ada. Makanya kita berinisiatif untuk menghitung mereka. Yang kedua, kain. Nah, di sini kan sudah tertera. Ini yang poin kedua, yaitu kain hendaklah putih. Hendaklah putih. Sekarang kan banyak loh. Zaman sekarang kan nggak mungkin yang namanya kesusahan untuk mencari kain. Oh, saya tahu Pak, kain putih yang biasanya dipakai oleh perguruan sebelah itu. Bukan, itu apa? Kain kafan. Ada Pak, Kain perguruan kafan. pencasilat yang pakai kain putih Pak. Al-Mori itu Pak. Kafan. Dan imam ini. Nah, dalam bahasa Jawanya itu kain mori. Kain mori. Kelihatan ya. Kalau sorban boleh Pak. Terus yang ketiga, jumlah untuk laki-laki. Beda anak-anak ya. Ya. Jumlah laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kenapa kok beda Pak? Nah, jumlah Enggak kelihatan tonggolan. kain pada laki-laki itu 3 lapis, dan kain
nggak Pak? Lebih dari Itu? 3 lapis. Benar, benar Mas. Itu berapa lapis? 5. 5 lapis. Nah, kenapa perempuan ini lebih banyak? Dikarenakan takut ada kebocoran. Pak, saya mau Nah, bertanya poin Pak. yang keempat, Pak, saya mau bertanya boleh Pak? nah, Tentang jumlah kain Pak. Teman saya tuh ada yang badannya obesitas, Pak. Beratnya kira-kira hampir 200 kilo Pak. itu orang kata apa itu Mas? Itu orang Pak. Oh, itu orang. Jadi kainnya tuh 3 doang nggak cukup Pak. Jadi harus ditambah lebih banyak gimana? Ya memang kalau itu keadaan tidak apa-apa. Jalannya Kan gimana Pak? itu kan juga tidak, sekarang kan Oh, juga jarang toh. Yang menyesuaikan. Masa menyesuaikan aja, masa ya orang beratnya 200 kg. Oh, Idul Fitrinya Itu sapi. orang atau sapi atau gajah. Nggak boleh mengatain orang. Lah iya Pak. Nah, kan kita cuma Teman saya kasihan loh, dia sudah meninggal Pak, masih aja di Kita kata-kata. Al-Fatihah dulu lah Pak, teman saya itu Nah, Pak. ini nomor 4. Kain kafannya hendaklah diberi wangi-wangian Biasanya apa, Pak? seperti kapur bagus. Pasar Blanka boleh, Pak? Nggak boleh yang berbau alkohol. Nyah. Kapur baru saja. Sekarang kan sudah juga banyak kapur baru. Berapa rasa? Kapan Daerah Surabaya. diberi wangi-wangian. Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Nah, nanti ada waktunya untuk bertanya ya. Iya. Nah, sekarang Bapak beri penjelasan dulu, nanti Ya, kalau Pak. ada yang kurang paham ditanyakan. Yang terakhir itu tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, ini cetak dulu. Coba dicetak dulu. Sudah? Dulu Pak, bentar. Nah, coba. Sudah Pak. Sudah Pak. Nah, coba dilihat di halaman 26. Coba dibuka ya di halaman 26. Nah, di situ kan ada tata cara mengafani jenazah laki-laki. Ya. Pak, teman saya ngamuk Pak. Ada tata cara mengafani jenazah laki-laki. Yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang kedua, apa Nana? Angkat jenazah dalam keadaan tertutup bagian aurat. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kafan. Nah, jadi hidung itu ditutup kafan. Telinga, Telinga, mulut. mulut. Nah, Enggak pakai kapas. Saya tali Pak. Tali Biar rapi tuh Pak. dia tidak terbuka. Biar kelihatan bunuh diri, Pak. Enggak lah. Kirain Pak. Soalnya Pak hidup kan bunuh diri. Terus ikatlah kain dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya, kain kafan. Nah, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, nah itu jadi pernyataan apa? Kisah temannya Mas Bayu. Nah ya, tutuplah bagian auratnya, bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan Buat apa itu Pak? atau daun
kayu atau kertas Oh gitu pak? yang terbuka ditutup dengan rumputan kecuali nah gini ya Maksudnya jika apa? tidak ada kain kafan gitu loh terus sekedar untuk menutupi auratnya saja jika kain kafannya kurang Ya. nah sekedar untuk menutupi auratnya itu bisa diganti dengan Gatel pak. kain tersebut. Kan kotor itu banyak bakterinya. Katanya disuci. Iya. Ya, disucikan ya dulu. kan rumputnya dicuci dulu Katanya harus wangi pak. Disemprotkan. kan dikasih kapur baru nanti juga wangi Katanya harus warna putih pak. didengarkan toh. Nah, Dibilang nggak, Pak? jika tidak ada kain kafan lagi. Iya, darurat iya pak. Bapak. Paham kan? Iya, Pak. Temanku ini Pak Anji nih. Zaman milenial kan Iya pak, bayi pak, Nggak mudah. pak. Yang ketiga ini cara mengamani jenazah perempuan. Yang pertama, nah kain kafan perempuan tadi kan 5 lapis ya. Iya. Itu caranya bersama dengan yang laki-laki. Coba praktek pak. Contoh. Contoh ya, lembar pertama itu untuk seluruh badan. Ya. Nah, yang lembar kedua itu untuk kerudung kepala. Lembar ketiga untuk baju. Itu semuanya. Dijahit pak. Enggak boleh. boleh. Katanya buat baju. Enggak boleh dijahit maksudnya. Dikiaskan. Ngomongnya kan gitu kiasan. Lembar keempat untuk menutupi pinggang hingga kaki. Lembar kelima untuk pinggul dan paha. Ya, Kenapa nggak hijau aja pak? apanya? Warnanya. Nah itu pak, saya pengen bertanya itu pak. Mana? kan kita cintain dulu pak. Nah, Nih gini pak, nah, kenapa kain kafan itu Harus putih. harus putih pak? ya kan memang kain kafan itu putih. Dan di sini- Rasulullah aja dan di sini sudah menyukai ditetapkan. 2 jenis warna pak, putih dan hijau. Nah, kan putih dan hijau. Nah, di Kalau sini warna kan- hijau boleh nggak? di sini kan ditetapkan putih. Kalau hijau, Kain hendaklah putih. Jika memang tidak ada, tapi Itu kan bisa mengapa harus warna putih pak? Apa diwajibkan? Sudah ketentuan enggak mungkin. diwajibkan ketentuan hendaklah putih. Tapi ketentuan dari dulu emang putih. Iya. Kalau hijau, Putih. berarti nggak ketentuan. Itu kan bukan kain kafan kalau hijau. Kain apa pak? Kain tahu. Kain gede Nah, bisa jadi kain-kain yang lain. Terus yang ini yang terakhir tentang Masuk sholat pak. Masuk Oh, sholat, yang Pak. yang Belum kedua. tiga. Masih poin yang ketiga. Dulu Apa? pak, ya Allah pak. Pak, Mas bisa untuk menghapus dulu ini kota tulisnya sudah penuh. Yang ini aja. Oh iya. Nah, ya, benar. Bagus kan. Maaf pak, hapus semua. Katanya anak berpatunya dengan pak. Jangan, Oh, iya. jangan. Yang lain kan terima kasih. Nah, poin yang selanjutnya itu mensolati. Islam itu sangat mengedepankan tentang persaudaraan, sehingga sekalipun salah satu kerabat kita sudah meninggal dan sudah dikuburkan, akan tetapi nilai persaudaraan itu masih dirasakan. Di antaranya dengan perintah agar orang-orang Islam tersebut masih memohon ampun dan rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ini dasar hukum sholat jenazah. Pak. Izin pak. Gimana? Tinggal. Ya jangan lama-lama ya. Iya pak. Dasar dia pak. hukum sholat jenazah yaitu shollu ala mautakum. Artinya sholatkanlah orang-orang yang meninggal dunia di antara hadis riwayat Ibnu Majah. Apa tadi yang hukumnya sholat jenazah? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa tadi fardu kifayah? Apabila Ada satu yang sudah melakukan. bila ada satu yang melakukan, Satu yang melakukan maka gugur kewajiban terkait. maka gugur Wajiban. Masa nggak jadi geding itu pak? Masih di luar pak. Ya biarin tempatnya jangan di sini ya. Kita fokus pelajaran ini. Iya pak. Ya.
caranya dalam sholat jenazah? Sholat jenazah itu beda ya? Beda ya? Beda gimana Pak? Beda dengan sholat-sholat biasa. Bagaimana, Itu Pak? tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Coba Pak jelaskan bacaan-bacaannya apa saja. Nah, coba dibuka halaman 47. Niat dan bacaan sholat jenazah. Pak, ada azan lagi Pak. Nah, tempat kita kan tadi sudah. Nah, dan pun cara pelaksanaannya yang pertama, pelaksanaan sholat jenazah. Jenazah atau jenazah Pak? Jenazah. Yang pertama apa? Membaca Fatihah. membaca niat. Oh niat, nggih Pak, sambutan. Membaca niat. Niat. Yang kedua, Salat, takbir, berdoa kok. Salat ada Nabi. takbir, takbir. Baca surat Al-Fatihah. Ya. Yang ketiga, baca sholawat Aliyah. sholawat Nabi. Oh, sholawat Sholawat Maria. Yang keempat, yang terakhir, baca Untuk siapa Pak? Untuk baca doa untuk mayat. Ya. Nah, Yang terakhir Pak, dulu membaca doa untuk seluruh Untuk bacaannya Pak. seluruh untuk semua yang menyolati mayat. bukan yang untuk seluruh mayat Pak. Bukan seluruh mayat, mayatnya kan ada satu. Oh, beda Pak. Mayat yang ini. Oh, nggih. Berarti yang terakhir doa untuk Doa untuk kita, untuk yang menyolati gitu loh. Oh, gitu. Paham? bukan. Betul apa itu Pak? Membaca doa untuk menyolati. Yang menyolati. Yang menyolati. Ini Mas, ini lulusan dari mana ya? Saya baju Pak makhluk Pak, rumahnya di pelosok. Oh, Dari Sumatera saya Pak. Baru banget kemarin saya Iya, ke iya, Dubai. iya, paham, paham, paham. Tolong ya. Cara caranya mungkin Pak. Bentar, Iya Pak, saya pengen tahu bacaan-bacaannya Pak seperti apa. Itu kan di situ sudah ada. Ayo coba. Coba ketua kelas untuk niat salat jenazah. Ketua kelas kita ikut kamar mandi Oh, Pak. Saya wakil Pak. Ya coba wakilnya, coba wakilnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diikuti ya, Dia diikuti. isuan nyolati jenazah. Ah, Kelihatan gitu. Nanti gimana Pak? jangan dari tadi rame sendiri toh. Belum tahu Pak. Belum tahu Pak. Jangan rame sendiri ya, nanti Ya, nilainya Pak. kurangin. Ya. Maaf, Pak. Nanti Bapak baca, nanti diikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala Usolli ala hadal mayyiti hadil azal mayyiti arba'at takbiratin arba'at takbiratin fardu kifayati fardu kifayati billahi ta'ala. billahi ta'ala. Sekarang untuk Empat jenazah rakaat nanti Pak. rokaat 4 kali takbir. Tadi bacanya 4 rakaat. Takbir. Untuk yang sholat apa jenazah perempuan itu beda. Nanti ya usolli Usolli ala hadal mayyitati ala hadil mayyitati. Perasaan haji Pak. oh iya ulang salah. Usolli ala ala hadhil mayyitati hadil mayyitati arba'at takbiratin arba'at rakaatin arba'at takbiratin arba'at takbirati fardu kifayati fardu kifayati billahi ta'ala.
lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau tanya Pak, Gimana? kalau jenazahnya tidak ada di depan mata itu gimana Pak? Nah, Sholat gaib. berarti sholat gaib ya. Iya. Nah, ini niatnya. Usolli Sholli ala ala mayyitil ghaibi mayyidil ghaibi arba'at takbiratin arba'at takbiratin fardu kifayatin fardu kifayatin lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Nah, kita juga bisa menyolatkan jenazah pun jenazahnya itu Tidak ada. tidak ada. Misalnya kita kan di luar daerah, kerabat Kalau- kita ada orang lain meninggal. Itu sama, Pak, caranya, Pak. Caranya sama. Nah, yang kedua takbir kan. Setelah takbir itu kita membaca surat Al-Fatihah. Posisinya imam itu gimana Pak? Posisinya imam Sebelah kanan atau kirinya mayit? di depan. Depan sama Di pinggang. kepala, pinggang, lutut kaki, Pak. Kalau laki-laki di Kalau laki-laki di Kepala, oh, mana? pinggang, Ya. lutut, kaki. Pak, sama saya itu dari kamar mandi teriak-teriak ya, Pak. Oh ya tadi mana tadi? Pak belum pulang. Lagi, Pak, itu Masih di kamar di mandi. kamar mandi teriak-teriak tadi pas saya dengar. Oh. Mati joyan Pak. Nah ya, terus membaca surat Al-Fatihah. Masa enggak hafal sudah aliyah kelas 10. Ayo coba baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, terus kita takbir. Takbir yang kedua membaca Sholat Nabi. Ayo coba membaca Allahumma salam kan, Pak? Kok gitu toh? Gimana Pak bacanya Pak? Gimana, Pak? Membaca selawat Nabi. Allahumma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallu alaihi Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muhammad Shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama Shallaita ala Sabar. Ahmad barokta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini terletak di Sholat kedua. kedua pada sholat. Ya. Lanjut ke Lanjut terus takbir lagi membaca doa untuk Mayat. si mayat. gimana Pak? Ikutin ya. Sampai dulu Pak. Allahumma Allahumma firlahu firlahu warhamhu warhamhu wa'afini wahafihi wa'afini. warhamhu. Terus takbir Maaf ini Pak. Wa'afinya atau wafihi? wa'afihi. Kalau untuk perempuan, Pak, Allahumma firlaha Warhamha. warhamha Wa- wa'afini wafihi atau wafihi? wa'afini. Artinya apa itu wafihi, Pak? Nah, terus Kalau yang jamaah terakhir membaca membaca doa untuk Sholat yang sholat. sholat gimana Pak? Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang terakhir bab tentang menguburkan jenazah. Talqin nggak masuk, Bapak. Enggak ada. Talqin. Tapi itu Talqin atau talqin namanya? Talqin. Talqin. Prepon itu, Pak. Talqin itu Wajib nopo pembuatan, Pak? tapi itu bukannya itu ya Pak ya? coba ada yang bisa menjelaskan tentang talqin? Oh, Ya? itu Ayo, apa coba talqin? talqin itu mengubur. Talqin kok mengubur? Dia setelah mengubur maksudnya, Pak. Hmm? Setelah
setelah mengubur. setelah mengumpul. Nah ini loh, talqin secara bahasa artinya Mengubur. mengajarkan atau memberi pemahaman sesuatu kepada orang lain secara lisan, kemudian diikuti oleh yang diajarkan. Nah kalau kepada orang meninggal sudah kita ajarkan, lalu kita Bapak teman saya minum. nah bab yang terakhir itu tentang menguburkan Jenazah. Setelah disolatkan, jenazah segera dikuburkan. Sebaiknya dipikul oleh 4 orang Tapi jemaah. Kalau yang durasi satu kali itu gimana, Pak? Nah, sebelum proses menguburkan itu ada ketentuannya juga, Gimana Pak? yaitu tentang kedalaman galiannya Iya. harus sedalam minimal itu 2 meter agar baunya itu tidak Nyentrom. minimal 2 meter. ya Segini saya kok berarti Pak. ya minimal itu 2 meter agar bau nanti kalau badannya sudah membusuk tidak Keluar. nyebar. Apakah semuanya membusuk? Agar prosesi jenazah tidak berubah ketika dalam kuburan itu sebelum ditimbun itu diganjal. Ganjal apa Pak? Ganjal biasanya itu Kasih bantal. tanah. Ya Oh, iya. dikasih bantalan tanah. Enak dong Pak, enak Pak. Nah, Assalamualaikum. terus- Waalaikumsalam. Sabtaji dari mana Sabtaji? Ya Allah Sabtaji kok. Dari Udah mana mau Sabtaji? selesai. Pak? Udah mau selesai kok. Mandi. Sabtaji baru pulang nih, Pak. Mau selesai. Aduh Sabtaji. Udah kita lanjutkan. Ya, Pak. Nanti materinya tanya teman-temannya ya. Iya, Pak. Nah, Temanku udah nyatet, Pak. 2 meter selanjutnya yaitu tali pengikat jenazah bagian kepala dan kaki itu dibuka agar menyentuh tanah secara langsung. Agar posisi jenazah tidak berubah, nanti Diganjel diganjel dengan Dengan tanah. tanah yang dibulatkan. nah ya tanahnya dibentalan. Loh, Pak, waktunya habis, Pak. Iya Pak, sudah habis Pak. Masa waktunya sudah habis? Sudah habis Pak, badan saya sudah pegel Pak. Tempat dulu sudah ada gurunya Pak. Ada yang nungguin, Pak. Ada yang nungguin. Sebentar, ini tadi ada riwayat saya membaca tadi ya. Ya. Nah, jadi kalau ada tetangga atau apa yang meninggal itu kita mengikut Iya. Ini barang siapa yang menghadiri jenazah Jenazah. sampai disolatkan, maka ia mendapatkan pahala sebesar 1 Ton. kilo. 1 kilo. Dan barang siapa yang menghadiri jenazah dari awal hingga dikuburkan, maka mendapat sebesar 2 Ton. kilo. 2 kilo. Nah, apa itu 2 kilo? 2 kilo yaitu seperti 2 gunung yang sangat besar. Oh, kembali nggak Pak? Jadi Gimana, pahalanya Pak? itu kembali nggak Pak kalau tapi dua 2 gunung yang sangat besar. 2 gunung. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Balik. barang siapa yang menghadiri jenazah dari disolatkan sampai ke liang lahat atas dasar keimanan ya, bukan atas semata-mata mencari Penting apa. apa? Nah, yang mungkin atas dasar keimanan, maka sesungguhnya dia akan kembali membawa 2 kilo dan setiap kilo itu Berat seperti tuh, Pak. gunung yang sangat besar. Itu kan pahala. Itu hadis riwayat Bukhari jilid 1 nomor 18 dan 9. Subhanallah. Pak, sudah selesai Pak. Waktunya sudah Panas, selesai. Pak. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya itu besok. Nah, ini ada sedikit tugas ya untuk pekerjaan rumah. Waduh Pak, sudah ngantuk Pak. Mas saya kasih tugas. Kemarin udah dikasih tugas kan, Oh, Pak. sedikit, Pak. sedikit. Ya apa Pak? Sedikit ya. Nah, tulis ya PR-nya ya. Ya, Pak. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat menunggu orang yang sakaratul maut? Ketahuan. Tamkin. Sudah? Ya. Sebutkan kewajiban keluarga Dikit aja, Pak. ketika salah satu mereka yang meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia. Ya ini dikit kok, cuma 5. Aduh Pak, banyak banget Pak. Nah, dikit lagi bentar. Tiga aja Pak, tiga Ini Pak. nomor 3, nomor 3. Udah selesai Pak, 3 aja Pak. Nah, ini untuk mencukupi nilaimu loh. Untuk semester ini cuma 5 kok katanya. Gimana cara memandikan jenazah yang baik? Tata cara memandikan jenazah yang baik. Nah, jadi ditulis tadi kan sudah nyatakan ya. Sudah. Nomor 4,
Kata aja belum Pak. Jelaskan tata cara pelaksanaan sholat jenazah yang benar. Nah, tadi kan juga sudah ditulis. Nah, yang nomor 5, jelaskan hikmah penyelenggaraan Hikmah siapa, Pak? jenazah. Hikmah. Hikmah bukannya anak kelas sebelah ya, Pak? mengurus jenazah. Iya Pak, itu anak kelas berapa Pak? Cantik Baik, loh orangnya. mungkin sampai sini dulu ya anak-anak. Iya. Pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin dari Bapak banyak kesalahan. Banyak, Pak. Yang Banyak, Pak. sebesar-besarnya. Masih tugas banyak banget. Nah, monggo ketua kelas untuk membacakan doa penutup. Ayo Ci, siapa